Gue udah baca sampai chapter 3 dan saran gue sih buat kalian yang mau baca mending ditunggu sampai chapternya banyak dulu. Cerita ini tentang seorang lelaki yang sering dibully. Dia bernama Yamato Takeru. Suatu hari dia tiba-tiba terisekai ke dunia lain, yang dimana dia ditugasi untuk membunuh Raja Iblis. Takeru diajarkan sihir oleh seorang wanita suci bernama Edelweiss. Takeru ingin berubah di dunia ini. Dia latihan dengan tekun sampai akhirnya dia bisa ngalahin Raja Iblis. Namun setelah Raja Iblis kalah, Takeru malah dihukum mati karena dia dianggap membahayakan dunia itu, soalnya terlalu kuat. Edelweiss pun menangis di saat kematian Takeru. Lalu dia tiba-tiba bangun di sebuah rumah sakit dan tubuhnya juga bukan tubuh dia. Takeru juga masih bisa menggunakan sihirnya, yang mana langsung dia pakai untuk menyembuhkan tulang-tulangnya yang retak. Ibu dari tubuh anak itu pun senang melihat anaknya sudah sadar. Takeru pura-pura kalau dia sedang hilang ingatan agar tidak dicurigai. Tubuhnya dia sekarang adalah tubuh seorang bernama Kusanagi Takeru, bukan Yamato Takeru. Ayah dan ibu Kusanagi pun tidak masalah anaknya hilang ingatan, yang penting sudah sembuh. Takeru pun bertekad untuk mengembalikan tubuh ini ke Kusanagi Takeru yang asli suatu saat nanti. Di jalan pulang dari rumah sakit, Takeru baru tahu kalau sudah berlalu sekitar 40 tahun semenjak dia pergi ke dunia lain. Terus di dunia modern ini juga ada monster dan hunters, orang-orang yang pakai sihir untuk memburu monster. Tiba-tiba di jalan muncul sebuah portal. Takeru langsung menyelamatkan ayah dan ibu. Dari portal itu kemudian keluar monster-monster raksasa. Takeru yang teringat dia dihukum mati setelah orang-orang tahu betapa kuatnya dia di dunia lain, jadi tidak ingin memakai kekuatannya. Apalagi ini juga badannya Kusanagi Takeru, bukan badan Yamato Takeru. Namun saat monster itu menerjang ibu dan ayah, Takeru langsung memakai kekuatannya untuk mengalahkan monster itu. Takeru sadar ada seseorang yang membantunya menyerang monster itu dari jauh, dan benar saja, di atas gedung terdapat wanita misterius yang sedang memperhatikan Takeru. Nah, itu chapter 1 dari Kyusesu Meshia, Isekai wo Sukuta Moto Yusa Gamamono no Afureru Genjitsu Sekai wa Muso Suru. Atau yang dalam judul fan translation Inggrisnya, The Savior Messiah, The Former Hero Who Saved Another World Beats the Real World Full of Monsters. Pas gue buat video ini baru ada sampai 3 chapter ya. Manga ini sebenarnya udah debut dari sebulan yang lalu, tapi gue juga baru tahu sekarang. Jadi sekarang gue akan kasih impresi gue dari baca chapter satunya. Tapi karena gue udah baca sampai chapter 3, jadi mungkin impresi gue sedikit ada terpengaruh dari chapter 2 dan 3-nya juga ya. Kalau gue pribadi sih gue tertarik ya sama manga ini. Emang sih tipe cerita yang kayak karakternya terisekai terus balik lagi ke dunia asalnya itu udah ada ya. Jadi komik Yusesu Meshia ini bukan semacam terobosan yang baru gitu. Tapi tetap aja gue tertarik banget sama komik ini. Karena menurut gue komik ini punya potensi. Abis baca chapter satunya gue ngerasa di komik ini bisa banyak terjadi hal-hal seru gitu. Yang paling gue sukanya sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama itu karakter Edelweissnya. Dia emang gak kerasa di chapter satunya, baru muncul dikit doang. Tapi yang gue sukanya itu, pengarangnya ini kayaknya bakal ngebuat karakter Edelweiss muncul terus-terusan. Dari promosional artnya juga udah ada Edelweissnya. Dan di chapter satu juga kelihatan kayaknya Edelweissnya masih belum puas gitu sama situasinya. Terus di setting dunianya sekarang itu kan monster-monster bisa muncul di dunia modern lewat semacam portal gitu. Jadi kalau monster aja bisa muncul lewat portal, apalagi Edelweiss gitu. Lebih gampang lagi pasti buat dia. Tapi nggak tahu juga sih ya kapan dia bakal munculnya. Sampai chapter 3 sih belum ada ya. Yang gue suka keduanya itu si Yamato Takeru pas ke dunia ini dia ada di tubuh orang lain. Mudah-mudahan aja sih bagian ini dijelajah lebih dalam lagi sama pengarangnya. Karena bisa menarik banget menurut gue. Terus yang jadi misteri lagi, namanya nggak beda jauh ya. Yamato Takeru masuk ke tubuh orang yang namanya Kusanagi Takeru. Mungkin itu keturunannya kali ya. Gue udah baca sampai chapter 3 dan saran gue sih buat kalian yang mau baca mending ditunggu sampai chapternya banyak dulu. Jangan baca satu chapter terus nunggu berhari-hari baca lagi satu chapter terus nunggu lagi. Soalnya yang gue rasain ya, walaupun ceritanya seru tapi di satu chapter yang terjadi nggak banyak gitu. Jadi bener-bener kerasa kurang gitu kalau baca cuma satu chapter. Nggak puas banget. Kalau gue sih paling minimal ada 3 chapter lah, baru gue baca. Soalnya kalau bacanya langsung banyak rasa serunya bener-bener kerasa gitu. Jadi pas gue buat video ini, manga ini baru ada 3 chapter aja di Jepangnya. Terus semua chapter itu juga udah diterjemahin ke bahasa Inggris dan Indonesia. Ya walaupun masih fan translation, tapi nggak apa-apa. Gue bacanya itu di Manga Dex, tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja ya. Kalau yang bahasa Indonesia, gue taruh linknya di deskripsi. Segitu aja first read dari gue untuk komik Yusesu Meshia, Isekai wo Sukuta, Moto Yusa, Gamamono, no Afureru, Genjitsu Sekai wo Muso Suru. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih udah menonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.